Halo semuanya, balik lagi ke channel aku. Dan buat kalian yang baru di channel aku, halo, perkenalkan nama aku Indri. Aku biasanya share tentang unboxing atau tentang pengalaman aku, review skincare dan sebagainya. Semoga kalian bisa ngambil manfaat dan info dari video-video yang aku bikin. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau review salah satu produk dari Bioderma, yaitu Sebium Lotion. Nah, ini sesuai dengan janji aku di video aku yang sebelumnya tentang pengalaman breakout aku. Mungkin bagi kalian yang belum nonton video pengalaman breakout atau jerawatan aku, ada baiknya kalian tonton dulu biar kalian lebih paham tentang pengalaman aku dan kenapa akhirnya aku pilih si Sebium Lotion ini. Setelah aku cari-cari info tentang skincare yang bisa mengatasi dan cocok untuk kulit yang lagi berjerawat atau breakout, akhirnya aku memutuskan untuk memilih si Bioderma Sebium Lotion. Jadi si Sebium Lotion ini kayak hydrating toner gitu. Aku pakainya dia di pagi dan malam hari. Jadi aku mulai pakai dia pas aku mulai breakout sekitar bulan Maret, pertengahan bulan Maret gitu. Dan awalnya juga aku agak ragu sih mau beli ini karena kan dia ini menurut aku harganya cukup mahal, dia sekitar 300 ribuan gitu. Aku belinya di Sociola pas lagi ada diskon, jadi aku langsung cobain beli aja dan aku nekat. Kesan pertama pas aku coba, dia wanginya kayak wangi sedikit wangi manis gitu. Aku nggak tahu cara deskripsiinnya gimana, tapi dia ada wanginya, wangi manis, entah itu apel, sedikit kayak wangi apel gitu, tapi wanginya segar. Terus pas kita udah aplikasiin ke muka kita, rasanya tuh segar muka kita dan dia cukup melembabkan, tapi nggak gitu yang terlalu jadi ngeplam atau jadi kenyal atau gimana. Oke, cara pengaplikasiannya awalnya aku kayak cuman ditaruh di tangan terus aku usapin ke seluruh muka, tapi lama-kelamaan menurut aku cara itu kurang efektif, sampai akhirnya aku mutusin buat pakai si Silkot, kapas dari Silkot, kapas yang tipis ini. Dan aku juga penasaran sih sebagus apa kapas ini gitu kan lagi hype banget ya akhir-akhir ini. Saya aku nyobain si kapas ini. Aku biasanya pakai satu helai gini, satu lembar, terus aku taruh produknya di sini, cukup 1-2 tetes doang, itu udah cukup ke seluruh muka aku dan beneran jadi awet banget setelah aku pakai kapas ini. Bisa kalian lihat sendiri, aku udah pakai ini sekitar 6 bulan ya, sekitar 6 bulanan, dan ini belum habis juga. Mungkin ini bakalan bertahan sampai akhir tahun deh kayaknya. Ini bakalan bertahan sampai Desember, aku yakin. Karena 6 bulan aja dia cuman ngabisin segini. Berarti ya sisanya mungkin bisalah 3 bulan lagi. Jadi untuk harga yang mahal, ini bisa awet lebih dari 6 bulan. Jadi nggak usah khawatir, meskipun dia harganya mahal tapi tetap worth the price banget. Oh ya, by the way, di sini klaimnya itu dia bisa menyeimbangkan air, minyak, dan pH di kulit kita. Terus ini cocok juga buat combination atau oily skin. Terus di sini ada tulisan hypoallergenic. Seperti yang aku udah jelasin di videoku sebelumnya, kalau kita lagi breakout atau lagi jerawatan, sebisa mungkin usahakan kita memilih produk yang hypoallergenic. Nah, cuman ada kejadian unik ketika aku di tengah-tengah pakai si Bioderma ini. Di minggu-minggu awal setelah aku pakai si Bioderma ini, aku gak gitu ngerasain perubahan yang signifikan. Nah, tetapi ketika mulai masuk di bulan April, yang awalnya muka aku kayak ada bakal-bakal jerawat yang mukanya geradakan banget, yang kasar banget, tiba-tiba di bulan April itu semua yang ada di bawah kulit aku tuh keluar. Jadi aku mengalami purging saat itu. Sebelumnya aku emang udah tahu tentang purging itu kayak gimana. Jadi ketika aku pakai si Bioderma ini, dan kebetulan dia juga memiliki kandungan bahan yang bisa menyebabkan purging, yaitu ada salicylic acidnya, kalau nggak salah itu BHA. Dia itu merupakan bahan aktif yang bisa
bisa menyebabkan purging. Kalau kalian mau tahu bahan apa aja yang bisa menyebabkan purging atau bisa bikin bedanya antara purging dan breakout, kalian bisa cari sendiri informasinya di YouTube banyak. Dan setahu aku bahan salicylic acid atau BHA ini merupakan bahan aktif yang bisa menyebabkan purging. That's why ketika aku mengalami purging di pertengahan bulan April, setelah pakai ini aku berusaha untuk gak panik karena aku udah tahu kalau dia bisa menyebabkan purging. Makanya aku positive thinking banget waktu itu. Aku yakin ini purging, bukan tanda kalau aku nggak cocok sama si Bioderma ini. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri fotonya pas aku lagi purging kayak gimana, separah apa. Aku bakalan sharing tentang masalah ini ya, lebih ke bagaimana sikap aku menghadapi si purging itu ya. Tentu saja pas lagi purgingnya itu kan pasti sedih banget dong, ngedown banget. Seperti yang aku udah bilang di video aku yang sebelumnya, kalau aku bener-bener ngerasa kayak aduh aku jelek banget, aku adalah manusia paling jelek di dunia ketika ngaca. Bahkan aku sempat takut buat pegang muka aku sendiri karena teksturnya dan segala macamnya. Kondisi muka aku bisa kalian lihat sendiri di foto kan, kayak wow, penuh banget jerawat semuka. Akhirnya aku nggak pede, kalau mau keluar aku pasti nggak lepas dari masker, dan aku juga malu bertatap muka dengan orang lain gitu kan. Pokoknya aku merasa itu adalah titik insecure dalam hidup aku. Terus aku mau ngasih tahu nih caranya gimana sih ngebedain antara purging dan breakout. Pertama, kalian harus cari tahu dulu bahan-bahan aktif apa yang ada di kandungan skincare yang lagi kalian pakai. Misalnya nih, kalian sekarang lagi mau nyoba serum, mau nyoba toner atau skincare lainnya gitu kan. Pastiin dulu kalau di dalam produk yang mau kalian pakai ada bahan-bahan yang bisa menyebabkan purging. Nah, ketika kalian udah coba, ternyata kalian muncul permasalahan jerawat, dan itu munculnya di daerah yang emang bermasalah ya. Kalau aku kan kemarin karena breakoutnya di daerah sekitar pipi, otomatis ketika purging dia bakalan jerawatnya di daerah pipi. Nggak mungkin tiba-tiba dia ke hidung atau ke jidat yang emang dari awal nggak ada masalah apa-apa gitu. Terus yang kedua, kalian harus nyediain waktu, dan ini kuncinya adalah kesabaran yang amat tinggi. Kalian harus nyediain waktu minimal 1 bulan buat tahu reaksi si kulit kamu terhadap si skincare yang kalian pakai itu. Kalau di dalam 1 bulan itu ternyata malah makin parah, si jerawatnya itu malah ke area-area yang gak seharusnya jerawatan, berarti itu udah bisa dipastikan kalau kalian emang gak cocok sama si produk skincare-nya. Tapi kalau misalnya di dalam 1 bulan ini kalian ngerasa ada perubahan lain di muka kalian, misalnya kalian jerawatan di daerah yang emang seharusnya jerawatan, tapi juga kalian ngerasa kulit kalian jadi lebih bagus gitu. Contohnya kayak yang aku alamin, ini pengalaman pribadi aku setelah pakai si Bioderma ini. Iya, dia bikin aku jerawatan di daerah yang bakal jerawat ini, tapi at the same time dia juga bikin kulit aku jadi lebih halus dan lebih menghidrasi gitu. Jadi kulit aku udah lumayan berkurang tingkat kekeringannya, meskipun dia tetap ada jerawat muncul di daerah-daerah yang ada bakal jerawatnya itu. Nah, berarti itu udah bisa dipastikan kalau itu yang terjadi, berarti kalian emang lagi purging. Ketika mulai muncul jerawat purging itu, aku tetap melakukan dan tetap pakai si Bioderma ini sampai bulan April, Mei. Nah, di bulan Mei ini si jerawatnya mulai perlahan hilang. Bukan hilang sih, kayak kempes gitu, sampai bener-bener muka aku jadi halus. Dia udah nggak ada kasar lagi, udah nggak ada bakal jerawat lagi yang mau muncul, karena si jerawatnya udah keluar semua. Dan di saat itu aku semakin berusaha menyemangati diri aku kalau aku harus tetap sabar dan tuntasin ini sampai selesai gitu. Sampai akhirnya
nggak kerasa di bulan Juni itu si jerawatnya udah bener-bener kayak hilang gitu, udah bener-bener udah nggak ada jerawat gede yang munculnya banyak lagi, udah nggak ada di daerah sini. Jadi tinggal nunggu kempes aja. Sampai akhirnya, singkat cerita, di bulan Juli itu udah bener-bener halus, meskipun belum sempurna sih, tapi sudah jauh lebih mending. Nanti juga aku bakal kasih lihat progresnya di foto, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Sampai sekarang di bulan September ya, aku udah bener-bener gak ada jerawat bekas dari breakout aku yang kemarin. Sekarang aku udah bener-bener bisa dibilang gak bersih sih, kayak semua permasalahan aku dan problem breakout aku udah selesai di bulan September. Paling aku bakalan muncul jerawat-jerawat menstruasi atau ketika aku udah gak kontrol makanan sih. Kalau misalnya aku kebanyakan makan goreng-gorengan atau terlalu banyak makan gula, pasti bakalan muncul jerawat sih, itu tetap ya. Tapi untuk saat ini aku udah nggak mengalami breakout lagi. Jadi bisa dibilang totalnya tuh kan dari Maret ya 6 bulanan aku berhasil menyelesaikan problem jerawat aku. It was never an easy journey. Jadi kesimpulannya, aku sangat merekomendasikan si Bioderma Sebium Lotion buat kalian yang punya kulit yang sensitif, combination to oily skin, dan punya masalah di jerawat tapi kulit kalian butuh hidrasi. Kalian bisa coba si Bioderma Sebium Lotion. Kalau nggak salah dia ada yang ukuran kecilnya, tapi aku lupa. Kalau misalnya kalian merasa ini terlalu mahal, tapi kalaupun menurut aku, meskipun dia mahal, tapi dia belinya kan kayak ini awet banget, lebih dari 6 bulan, bahkan bisa sampai setahun kurang gitu kan. Jadi 300.000 untuk setahun sih ya investasi yang cukup lumayan worth it lah menurut aku ya. Tapi tipe orang kan beda-beda. Oke, jadi itu semua review dan ceritaku mengenai pengalaman purging aku. Disclaimer dulu ya, semua yang aku ceritain di sini itu bener-bener pengalaman aku pribadi. Aku bukan ahli di bidang skincare, aku bukan siapa-siapa, aku cuman konsumen, dan aku juga nggak dibayar apa-apa sama Bioderma ini. Dan cocok di aku belum tentu cocok di kalian. Tetap research, tetap nyari tahu info, tetap belajar banyak lagi tentang skincare, tetap nyari-nyari info lain dari sumber yang lain dan terpercaya. Buat kalian yang lagi mengalami breakout atau purging, tetap semangat ya. Seperti yang aku udah bilang di video aku breakout yang kemarin kan, itu semua cuma sementara, pasti bakalan ada masanya dimana kalian bisa melewati semuanya dengan baik. Tuh, it takes time, but ya udah sih, jangan dibikin stres, nikmatin aja prosesnya, karena kan paling cuman memakan waktu, nggak paling sih ya banyak sih, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi ya just enjoy it. Nggak perlu ngerasa insecure kayak aku sampai parno, ya itu wajar sih, cuman kayak kalau dipikir-pikir ya udah sih, kenapa emang kalau jerawatan kenapa kalau kita jerawatan kan bukan berarti level kita tuh jadi berada di bawah orang lain gitu kan. Makasih yang udah nonton, semoga video aku bermanfaat, semoga video aku bisa ngasih info dan ngasih sudut pandang yang berbeda. Terima kasih, dadah.